berjumpa lagi di podcast TVRI Jawa Barat bersama aku Tiara Kelana. Kali ini kita akan berbincang santai mengenai bagaimana sih tanggapan generasi muda nih tentang pemilu di 2024 ini. Nah, kita sekarang ini kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan juga informatif ya guys ya. Apalagi ini dia itu salah satu jajaka di Kabupaten Cianjur guys. Yuk, boleh nih Kang diperkenalkan dulu Kang, dengan siapa? Halo, perkenalkan saya Chandra. Saya kebetulan sekarang itu terpilih sebagai Ketua Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Cianjur teh. Oh gitu ya Kang ya. Jadi apa sih Kang Mojang Jajaka Paguyuban Cianjur teh apa sih Kang? Nah, boleh jelasin? untuk Paguyuban Mojang Jajaka Cianjur itu adalah suatu wadah teh buat generasi muda yang ada di Cianjur. Oke. Untuk bisa mempromosikan daerah Cianjurnya itu teh. Oh. Jadi perkumpulan dari Mojang Jajaka itu yang untuk mempromosikan Kabupaten Cianjur sebagai duta wisatanya dari Kabupaten Cianjur. Oh Seperti gitu itu. ya Kang ya. Jadi itu salah satu kesibukannya Kang juga ya Kang ya. Terus apa lagi nih Kang kesibukannya Kang? Nah, selain sebagai Ketua Paguyuban Mojang Jajaka Cianjur, saya itu juga sebagai karyawan swasta teh bekerja di salah satu bank perekonomian rakyat di Cianjur juga. Oh gitu ya Kang ya. Asli Cianjur nih berarti Asli Kang. Cianjur, Asli betul. Cianjur gitu ya tuh guys. Cianjur Asli Pride. Cianjur Pride katanya guys. Cianjur Pride gitu. Nah Kang, aku tuh pengen nanya nih Kang ya. Karena Kang tuh ketua paguyuban Mojang Jajaka Cianjur nih Kang ya. Aku mau nanya nih, menurut Akang tuh gimana sih Kang mengenai tanggapan anak generasi muda di Cianjur khususnya mengenai pemilu 2024 ini? Nah, untuk tanggapan generasi muda di Cianjur ini, khususnya di Mojang Jajaka, umumnya di masyarakat umum itu, kita sebagai pemuda yang sangat aktif di berbagai macam media sosial, itu kita sangat antusias teh. Gitu. Terbukti dalam beberapa ada konten yang tentang pemilu 2024, kita selalu antusias melihat apalagi nih untuk pemilu nanti ada apa. Seperti kemarin baru ada pencalonan 3 calon, kita kan udah fix ya 3 calonnya itu siapa aja. Betul Kang. Kemudian ada beberapa case-case tertentu lah sebagai bahan diskusi buat generasi muda juga sih sebenarnya. Bener sih, sekarang juga marak generasi muda tuh bikin konten tentang pemilu ya Kang ya. Betul. Nah menurut Akang tuh gimana sih tanggapannya tentang anak-anak yang bikin konten tentang pemilu itu? Untuk tanggapan saya sendiri sih sangat bagus ya untuk generasi muda khususnya yang ada di Cianjur ataupun yang ada di masyarakat umum. Konten-konten itu sangat informatif. Itu sebagai wadah kita buat mempromosikan atau mengedukasi masyarakat di berbagai macam media sosial. Tapi ingat juga untuk informasi itu jangan sampai hoax ya teman-teman semua. Jadi harus sumbernya harus pasti gitu, harus bersumber dengan fakta yang ada. Harus terpercaya ya Kang. Betul. Emang sih sekarang tuh banyak yang hoax-hoax gitu ya Kang ya. Betul. Berita-beritanya kayak gitu. Kita harus nyari yang benar-benarnya juga ya Kang ya. Jadi nih kira-kira di Kabupaten Cianjur ini generasi mudanya banyak yang terkena hoax gak sih? Sunda banget kayaknya ya hoax gitu ya, Sunda banget hoax. Nah, ya untuk hoax sendiri sih kayaknya kita tidak bisa terbendung ya Teh ya untuk informasi seperti itu. Iya, karena betul. Kita juga istilahnya sangat sulit untuk menyaringnya. Benar Itulah banget. tugas kita sebagai generasi muda harus bisa memilah dan memilih informasi mana yang itu hoax atau tidak. Seperti itu. Apalagi Akang kan jadi ketua Mojang Jajaka juga ya Kang ya. Nah berarti hoax juga harus ngasih tahu ke anak-anak generasi muda bahwa hoax itu nggak benar ya Kang ya. Betul, jangan sampai percaya informasi hoax teman-teman. Gitu, bener banget Kang. Nah Kang, kata Akang media sosial tuh penting gak sih buat pemilihan di 2024 ini? Menurut saya sih sangat penting sekali ya teman-teman semua. Karena apa? Media sosial ini kan sebagai istilahnya wadah ya buat wadah kita mempresentasikan diri kita sendiri gitu istilahnya. Nah, sebagai wadah itu kita harus bisa memposting apa yang kita bisa percayai gitu Teh. Ya bisa ketahui lah ya. Bisa ketahui juga. Tapi ingat jangan salah posting juga sih yang tadi saya bilang. Iya, jangan salah posting ya. Nanti postingnya apa nanti bisa-bisa kena hoax, mempengaruhi orang-orang buat
kemakan hoax Nah, gitu ya. itu. Jangan kebanyakan makan hoax guys, makan seblak aja gitu. Apalagi jangan makan PHP ya Teh. Ah, itu saya. Oh, jadi curhat. Jangan jadi curhat kan, udah. Dan Kang ini tetap masih ke topiknya nih Oh Kang ya. iya, siap-siap. Tetap ke topik, jangan ke PHP nih. Generasi muda ini ya Kang ya, menurut Akang. Nah menurut Akang tuh antusiasnya anak generasi muda di Cianjur ini tuh kayak gimana sih Kang? Untuk antusias di warga Cianjur ini kebetulan kita sangat antusias sekali teman-teman. Terbukti bahwa setiap kali kita ngobrol nih di kafe-kafe ataupun tongkrongan lain, itu kita biasanya diskusi tentang hal tersebut ya, terutama tentang capres-capres yang kemarin beliau-beliau itu sedang mempresentasikan masing-masing gitu. Kita diskusi, Betul. kita ngobrol, kita cari latar belakangnya beliau-beliau itu seperti apa. Itu sangat menarik sekali sih Teh. Oke gitu ya Kang ya. Itu diskusi apa? Kebanyakannya gibah Kang. Gimana? 99% diskusi, 1% gibah sih. Atau kebaliknya kayaknya lebih banyak gibahnya dibandingkan diskusinya ya. Aduh, nggak boleh gibah-gibah dosa ya Kang ya, jangan ya Kang ya. Bener banget nih Kang. Nih aku mau nanya lagi nih Kang. Kang gimana sih harapannya nih Kang kalau misalkan pemuda-pemuda Cianjur ini memilih capres yang diinginkannya, gimana sih Kang? Nah, untuk harapan saya sendiri sih mungkin untuk teman-teman yang ada di Cianjur ataupun yang ada di masyarakat umum itu yang pertama kita harus cari tahu dulu latar belakang masing-masing dari capres ataupun caleg yang ada nanti di pemilu 2024. Itu Betul. seperti apa latar belakangnya, kita telusuri dulu apakah visi dan misinya itu sejalan dengan apa yang kita inginkan ataupun dengan masyarakat inginkan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita tentukan pilihan mana sih yang istilahnya kira-kira bisa sejalan dengan untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Kebanyakan maunya apa sih generasi muda ini tuh, kemajuan Indonesia tuh banyaknya apa sih kira-kira Kang? Tahu gak sih Kang? Kayaknya ke model ini deh Teh, kebebasan untuk berpendapat tentunya dengan syarat-syarat yang ada ya. Iya, iya, iya. Terutama ini Teh untuk kemajuan teknologi. Oh iya, benar, kemajuan teknologi itu udah pasti banget ya Kang ya. Dimudahkan dengan teknologi yang ada nanti Indonesia itu seperti apa, itu kayaknya bisa lebih enak deh buat pemudanya. Betul, gitu. betul banget nih Kang. Nah, Kang, menurut Akang nih di Cianjur ini apa sih perbedaan pemilu 2024 dengan pemilu 2019 nih Kang? Apakah semakin panaskah atau gimana nih Kang? Kayaknya untuk pemilu 2024 ini kayaknya bakal panas banget deh. Panas banget ya Kang ya? Iya. Hot abis gitu ya Kang ya? Iya. Kenapa tuh? Hot banget Teh karena mungkin perbedaannya yang ciri yang pertama itu di 2019 itu cuman ada 2 bakal calon presiden. Nah di 2024 sudah kita ketahui ada 3 calon 3 Teh. calon. Otomatis itu akan makin banyak kubu-kubu yang ada di 2024 nanti. Iya ya, benar banget kan, banyak lebih variatif gitu ya. Betul. Nggak cuma 2, kita punya 3 calon ya guys ya. Betul. Nah 3 calon ini tuh sangat unik-unik ya Kang ya. Ya betul, dengan berbagai macam latar belakang beliau-beliau. Betul banget, yang hebat-hebat juga ya. Betul. Benar banget, nah generasi muda harus pilih ya juga yang tepat di pemilihan 2024 ini ya Kang ya. Nah Kang, aku mau nanya nih Kang, gimana sih menyikapi perbedaan pemilihan antara generasi muda ini di pemilu 2024 ini? Nah, untuk menyikapi hal tersebut sih sebenarnya kita fine-fine aja. Karena kenapa? Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda argumen, boleh Betul. berbeda apapun itu terkait calon capres ataupun caleg nanti. Tapi ingat, akan kata semua, tujuan dari pemilu ini itu kita mencari sosok pemimpin yang terbaik dari yang terbaik seperti itu Teh. Benar banget ya, harus yang terbaik itu harus banget ya Kang ya. Nah, aku mau nanya lagi nih, di Kabupaten Cianjur ini banyak yang kira-kira golput gak sih? Tahu gak sih Kang? Nggak boleh ya, golput kan nggak boleh ya Kang ya. Ya. Nah gimana sih caranya kita kasih tahu, khususnya Akang sebagai ketua Mojang Jajaka paguyuban di Cianjur ini, gimana sih Kang ngasih tahu kalau misalnya nggak boleh golput gitu? Nah, kebetulan kan saya ada beberapa media sosial yang saya miliki pribadi ya Teh ya. Oke, Nah, oke. dari sana saya men-share apa yang istilahnya tidak baik untuk golputkan. Seperti itu salah satunya untuk pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif nanti. Jadi kenapa? Karena untuk
GoFood sendiri itu sebenarnya apa sih yang dikejar dari GoFood gitu Iya, ya? iya Kang, bener Nah, banget. lebih baik kita memilih dari beberapa calon itu supaya kita nanti tahu bahwa pemimpin kita itu seperti apa gitu untuk kedepannya. Iya, GoFood tuh nggak baik guys, nggak boleh golput ya guys ya. Mau GoFood, Gitu. Apalagi generasi muda ngapain golput ya? Iya. Harus memilih yang terbaik gitu ya. Itu udah penting banget pokoknya buat kalian. Nah, Kang, di 2024 ini kan era digital tuh lagi marak nih, Kang ya. Kita kan harus gimana sih, Kang? Kita caranya ambil hal yang positifnya nih, Kang, buat apa sih? Biar kita nggak termakan hoax. Nah, untuk cara saya pribadi sih untuk mempercayai apa yang kita pilih itu, yang pertama betul jangan percaya hoax. Nah, bagaimana caranya tidak mempercayai hoax? Yang pertama itu kita harus cari tahu dulu informasi itu benar atau tidak dari berbagai sumber ya, jangan cuma hanya dari satu sumber teh. Misalkan ada informasi tentang A, apakah tentang A ini benar atau enggak gitu. Kita harus cari dulu informasinya, lebih menggali, baru kita bisa mempercayai informasi tersebut gitu. Biasanya anak muda cari informasinya di mana sih, Di? Kira-kira Sekarang kan udah banyak media sosial sosial. media udah pasti Media ya, Kang ya. ada beberapa media sosial kan, istilahnya ada di Twitter, ada di TikTok, ada di Instagram gitu. Apalagi sekarang itu eh capres dan yang lainnya itu pasti punya Instagram ya, Kang ya. Banyak juga orang-orang yang ngefollow gitu kan ya, Kang ya. Jadi nggak boleh hampir sampai kemakan hoax gitu ya, Kang ya. Nah, gimana sih, Kang, ngajak generasi muda ini biar ikut berkontribusi dengan baik di pemilu 2024 ini? Apalagi khususnya Cianjur ya, Kang ya. Gimana sih, Kang? Nah, buat generasi muda yang ada di Cianjur ataupun dimanapun yang ada di Indonesia itu kita wajib mempergunakan hak suara kita teh. Karena hak suara kita itu sangat membantu buat kelangsungan Indonesia buat kedepannya. Di 5 tahun loh teh, bayangkan. Betul Kalau misalkan banget. kita salah memilih ataupun Benar kita banget. golput itu akan berpengaruh juga ke Indonesia buat kedepannya. Benar banget. Apalagi kan generasi muda harus memilih juga yang terbaik ya, Kang ya. Benar banget, Kang. Peran penting banget sih untuk kemajuan Indonesia juga sih. Betul dari banget. generasi muda Cianjur ini. Boleh gak sih, Kang, kasih pesan-pesan gitu gimana sih, Kang, biar generasi muda itu bisa pilih pemimpin yang tepat? Agak berat ya. Berat ya, Kang ya. pertanyaannya. Berat. Tapi kan kita harus banget dapat pemilih yang tepat, Iya, gak boleh betul. sampai meleset gitu, Kang ya. Mungkin yang pertama kita harus cari tahu dulu, betul yang tadi saya bilang, backgroundnya dari capres, cawapres, dan caleg nanti itu seperti apa, tentunya visi misinya seperti apa, Betul. kemudian nanti apakah sejalan dengan apa yang Indonesia cita-citakan buat kedepannya, seperti itu. Dan jangan sampai kita termakan hoax, teman-teman, itu yang paling penting sih. Betul Dan yang nggak kalah penting juga kita jangan sampai apa teh golput, Golput tuh guys. gak jangan usah. sampai golput. Jadi gimana sih, kasih tips dong buat generasi muda ini biar dapatin calon-calon yang terbaik nih, Kang. Tips dari Chandra itu yang pertama jangan sampai golput teh. Golput, ya nggak boleh ya itu ya. Nggak boleh sama sekali golput. Itu buat TTT, AAA dari umur 17 itu jangan sampai golput. Golput, betul. Harus mempergunakan hak suaranya supaya kenapa kita akan memilih calon presiden, calon legislatif itu buat 5 tahun Indonesia ke depannya seperti itu. Jadi dari 17 tahun sampai yang nenek. kakek nenek yang bisa memilih, intinya jangan golput Ya, gitu betul. ya. Bener banget. Pergunakan hak suaranya ketika nanti di pemilu 2024. Biar kita bisa dapetin pemimpin yang amanah intinya ya, Ya, Kang betul. ya. Pastinya gitu. Dan juga kita harapkan apakah nanti yang terpilih itu bisa membawa Indonesia yang lebih baik lah istilahnya. Lebih baik dan lebih maju gitu Ya. ya, Kang ya. Lebih maju. Lebih maju, mundur, maju, mundur, cantik gitu ya. Oke guys, jadi kesimpulan obrolan kita kali ini, untuk kalian jangan sampai kalian golput dan juga jangan sampai kemakan hoax ya guys ya. Jadi kalian harus bijak nih memakai sosial media, apalagi sekarang generasi muda banyak banget kan yang pakai TikTok, Instagram, terus Facebook, Twitter, harus lebih bijak lagi guys ya. Jadi untuk khususnya untuk generasi muda di mana sih, Kang? Di Cianjur.
dan juga di Indonesia. Thank you guys, jangan lupa di comment, like, dan subscribe YouTube channel podcast TVRI Jawa Barat. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.